Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke fungsi transenden untuk lanjutan materi berikutnya yaitu fungsi inversi dan turunannya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi logaritma alami. Apa yang dimaksud dengan fungsi inversi dan turunannya? Kita lihat di sini. Jadi bisa dibilang waktu kita sudah belajar tentang fungsi inverse berarti fungsi yang kebalikannya ya. Tapi waktu itu hanya saja terbatas di bagian mencari fungsi inversnya. Kalau ini akan disampaikan bagaimana caranya kita mengaplikasikan dengan menggunakan mencari turunannya dan mencari integralnya, gitu ya. Oke, kita perhatikan di sini ada fungsi f. Fungsi f, df ini domainnya. Misalkan saya punya f dari domain A terus menghasilkan B, berarti kodomainnya B dengan range-nya sebagai F. Sebagai contoh misalkan seperti ini ya, fungsi fx-nya. Fx-nya sama dengan 2x. Tinggal kita lihat di sini. Nanti apakah ini bisa kita cari fungsi inversnya? Ya, berarti nanti tinggal kita cari f pangkat min 1 berupa simbol dari fungsi inversnya. Nah, ada definisinya. Fungsi y sama dengan fx disebut satu-satu. Jadi kita lihat dulu fungsi injektif. Fungsi satu-satu ya. Jika FU sama dengan FV, maka U sama dengan V. Atau jika U tidak sama dengan V, maka FU tidak sama dengan FV. Nah, maksudnya seperti apa sih? Maksudnya ini ya. Jadi kalau misalnya saya masukin X sama dengan 1 ke sini ya. Nanti kita cek ini fungsi satu-satu atau bukan. Berarti kita masukkan F1. F1. Berarti artinya 2 kali 1. Jadi 2. Tapi kalau X sama dengan 3, kita masukkan ke sini, berarti F3. F3 sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3 berarti 6. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini F1-nya 2, F3-nya 6. Artinya nilainya sama atau berbeda? Berbeda, Pak. Berbeda. Jadi 2 tidak sama dengan 6. Karena X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 tidak sama alias berbeda. Nah, ini yang disebut dengan fungsi satu-satu. Soalnya nanti ada yang tidak bisa kita sebut dengan fungsi satu-satu. Salah satunya definisinya seperti ini. Fx sama dengan, anggap aja X kuadrat ya. Coba, ketika kita masukkan X sama dengan min 2, misalnya ya, kita masukkan berapa hasilnya? F min 2, berarti min 2 dikuadratin, 4. Sedangkan kalau X sama dengan 2, kita masukkan F2, berarti 2 kuadrat, berapa? 4 juga. Nah, ternyata hasilnya sama atau beda nih di sini? Sama, Pak. Sama. Kalau sama, seperti ini sama, harusnya ini sama ini sama. Tapi kan ternyata berbeda antara X1, ini X1, sini X2. Tidak sama dengan X2. Maka ini tidak disebut fungsi satu-satu. Fx sama dengan X bukan fungsi satu-satu. Nah, kalau yang ini fx sama dengan 2x karena dia sama, maksudnya di sini berbeda gitu ya. Ini berbeda, berarti artinya adalah fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu. Itu maksud dari fungsi satu-satu. Nah, ini apa hubungannya? Nanti ada hubungannya dengan fungsi inverse. Yang penting definisi ini sudah paham terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita perhatikan di sini ada grafik Y sama dengan X. Grafik Y sama dengan X, kalau X-nya 0, maka Y-nya juga 0.
Kalau X sama dengan 1, Y-nya 1. Maka dia pasti gambarnya gini, gambar garisnya. Nah, salah satu contoh dari fungsi 1, Y sama dengan X. Seperti ini. Kalau 2X bagaimana? Sama juga. Jadi tidak ada yang sama. Kita perhatikan untuk grafik ini. Y sama dengan min X. Berarti ini fungsi 1, juga. Karena kalau kita masukkan X yang berbeda, maka hasilnya juga pasti berbeda. Sama hal yang seperti ini. Coba kita lihat yang berikut ini. Nah, ini fungsi X kuadrat ya. Yang tadi sudah kita lihat. Contohnya ini. Ini kita lihat, ternyata dia kan sama. Nah, karena sama ini, bisa kita katakan dia tidak satu-satu. Padahal kan X-nya berbeda. Atau cara gampangnya, dengan kata lain, dia fungsi satu-satu atau bukan, kita bikin ini aja nih. Namanya apa nih? Garis horizontal. Garis mendatar. Yang merupakan, kalau kita buat garis mendatar di sembarang ini dia kan akan terkena satu titik potong. Ini juga sama, satu titik potong. Dimanapun pasti kena satu titik potong. Tapi kalau di sini, ternyata dia tidak memiliki hanya satu titik potong. Jadi lebih dari satu titik potong. Ini kita lihat. 1, 2. Anggap aja ini sebagai 4-nya tadi nih, 4. 4. Ini 4 maksud saya di sini. Nah, di sininya berarti min 2. Terus di sini juga 2. Artinya bagaimana? Artinya adalah ini dia bukan satu-satu. Jadi kesimpulannya, untuk ngetes di grafik, kita buat garis horizontal di sembarang itu. Kalau dia lebih dari satu titik seperti ini, maka fungsinya bukan satu-satu. Tapi kalau hanya satu titik seperti ini, maka disebut fungsi satu-satu. Nah, ini nanti indikatornya ada hubungan sama inverse. Jadi, fungsi inverse itu syaratnya adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu syaratnya salah satunya adalah fungsi satu-satu seperti ini. Jadi kalau dia fungsi satu-satu, kemungkinan dia bijektif dan kemungkinan dia memiliki inverse. Ini berarti memiliki inverse hanya satu ya, karena dia satu-satu. Ini memiliki inverse. Sedangkan di sini apakah dia memiliki inverse? Karena dia memiliki dua titik, berarti bukan satu-satu, maka dia tidak memiliki fungsi inverse. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tidak ada? Kalau Izin tidak, tanya, Pak. ya silakan. Berarti bisa dibilang kalau yang disebut satu-satu itu fungsi linear, terus kalau yang enggak berarti bisa mungkin parabola dan lainnya gitu. Atau Ya, enggak bisa dikatakan kayak gitu? tidak bisa. Hanya salah satu contoh saja fungsi satu-satu, yaitu fungsi linear. Kalau kita nyebutin fungsi linear, pasti satu-satu, itu benar. Tapi kalau fungsi satu-satu hanya linear saja, itu salah. Karena ada lagi fungsi yang lain yang bukan linear. Oh, baik, Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Salah satunya fungsi apa? Fungsi, tadi ingat nggak? Logaritma alami. Atau len ya. Fungsi len. Ln. Yang tadi bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Ini kalau di sembarang kita buat garis horizontal seperti ini, dia hanya memiliki satu titik potong. Artinya dia berarti fungsi satu-satu. Nah, pasti dia memiliki inverse. Arahnya ke sana nanti. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. kalau yang di Y sama dengan X kuadrat,
Tapi sama dengan diminta X kuadrat, ya. kayak X-nya lebih besar daripada 0 atau X-nya lebih kecil daripada 0, itu bisa Ya, dikatain fungsi satu nggak, Pak? ya, betul. Karena di sini domainnya bisa dikatakan domainnya untuk X sama dengan fx sama dengan X kuadrat, domainnya itu adalah X anggota real, semuanya. Semuanya. Berarti ini termasuk. Tapi kalau kita pisah, artinya domainnya terbagi-bagi lagi, berarti misalkan yang dimaksud dengan ferril tadi, seperti ini ya. Saya punya, nih misalnya, bagian ini saja nih, bagian ini saja. Bagian ini saja, ininya saya hilangkan. Artinya domainnya sudah bebas. Sudah tidak lagi X kurang dari 0, hanya ini saja. Maka ya artinya garis horizontalnya hanya memotong satu titik di sini saja. Kan ininya sudah hilang. Berarti dia punya nggak? Punya. Atau ininya saja, sebelah kiri. Ininya hilang. Apakah dia punya? Punya. Jadi nanti ada satu kasus di mana sebenarnya dia tidak memiliki inverse, tapi ketika kita batasi domainnya, dia akan menjadi inverse. Artinya yang harus kita waspadai adalah domainnya tadi. Tidak bisa secara umum X anggota bilangan real saja. Seperti ini tidak boleh. Ini akan dibahas di belakang nanti. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, kalau gitu kita masuk ke slide berikutnya. Ya, untuk kelanjutannya, secara geometrik grafik fungsi satu-satu dan garis yang sejajar dengan sumbu X berpotongan di satu titik. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan, sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X berarti bikin aja garis horizontal seperti ini. Ini kan sumbu X-nya ini. Nah, ini kita bikin garis horizontal, berpotongan di satu titik. Nah, teoremanya mengatakan jika dia fungsinya satu-satu, kemungkinan F-nya memiliki inverse. Oke, kita perhatikan untuk yang ini. Jadi ini kalau kita lihat RF ini adalah sebenarnya bisa dikatakan range-nya, daerah hasilnya. Jadi kalau kita punya F A ke B, berarti artinya gini ya. Ini A, sini B. Berarti dari A ke B ke sini. Nah, ini merupakan domain, ini kodomainnya. Tapi nanti range-nya bisa dikatakan ini DF, ini RF. Tapi kalau kita punya dari sini ke sini, ini kita sebut F pangkat min 1, inverse. Kebalikannya berarti. Yaitu apa? F pangkat min 1, B menjadi A. Kebalikannya. Yang tadinya range jadi domain. Berarti ini kita sebut B-nya sebagai sebenarnya D F inverse. D F inverse kan sama aja dengan si range F-nya ya. Begitupun yang A. Ini bisa kita sebut dengan range F inverse. Tapi bisa kita tulis F inverse-nya adalah sama dengan si A. Sama dengan si domain F. Nah, kita perhatikan yang ada di sini. Ini ilustrasi untuk yang tadi saya sudah tulis. Anggap saja yang bagian ini itu sebagai A ya. Ini domainnya. Dari sini ke sini A ke B. Ini real, maksudnya gitu. Bilangan real. Dari sini ke sini kita sebut F. Dari sini kita ke sini kita sebut F inverse. Di sini X, hasilnya Y sama dengan Fx. Kalau Y sama dengan Fx, masukin ke sini berarti X sama dengan F inverse Y. Cuman dibalik-balik aja. Ya. Akan berlaku hubungan sebagai berikut. F inverse, jadi di sini dikatakan F inverse, ini F inverse gitu ya. Dari si Fx, maksudnya gitu ya. F inverse dari Fx, itu akan kembali lagi ke sini, ke X juga. Atau kebalikannya, F dari F inverse Y
Berarti ini yang tulisnya. Hasilnya sama dengan si Y. Tahu cara gampangnya adalah ininya sama ini kita coret tinggal ini X. Atau ini sama ini kita coret hasilnya Y. Ya, kurang lebih seperti itu untuk memastikan kalau di dalam fungsi inverse-nya. Nah, ini ketentuannya yang tadi sudah katakan, DF inverse itu sama dengan RF. Ini ya, sama aja RF, sama-sama B. RF inverse itu akan sama dengan DF, ini sama dengan si A. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Saya hapus. Ya. Nah, di sini ada fungsi inverse dan turunannya dari fx sama dengan x. Ya, kita perhatikan. Di sini ada fx sama dengan x. Turunannya apa berarti? Turunannya 1 ya. Turunannya 1, di mana untuk setiap x anggota R, f masih ingat ya, tadi selalu naik berarti. F selalu naik. Nah, untuk setiap X anggota R, semuanya ya, maka tadi dikatakan apa? Kita lihat, dia fungsi 1-1 di sepadang titik ada di sini. Berarti F inverse ada. Terus, kalau kita mau cari bagaimana nih? Berarti apa? Masih ingat nggak cara mencari inverse-nya? Kita bikin aja X sama dengan Y ya. Nah, tinggal kita balik. Berarti X sama dengan Y. Artinya apa? Ya udah. Berarti F inverse-nya X-nya diganti Y. Y-nya diganti X. Berarti sama aja dengan gini ya. F inverse X. Ya udah sama dengan X itu sendiri. Ternyata sama aja dengan dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu. Tinggal cari turunannya berapa. Kita lanjut yang berikutnya. Fx sama dengan min X. Di sini Fx sama dengan min X. Ternyata kalau kita turunin hasilnya berapa? Min 1 ya. Min 1 kan kurang dari 0. Maka F-nya selalu turun. Nah, kita lihat di sini selalu turun. Berarti kalau kita bikin di sembarang ini, dia ketemunya di satu titik. Nah, di sini misalnya, kan tidak lebih dari 1. Maka dia pasti memiliki inverse. F inverse-nya ada. Oke. Lalu kita lihat berikutnya di gambar ini. Fx sama dengan X kuadrat. Nah, jadi kalau tadi kita lihatnya cukup dari yang ada di sini. Bikin aja gambar garis horizontal. Kalau ini dihubungkan dengan turunan. Kalau turunan pertama, yang ini salah satu berarti positif, selalu naik. Yang ini turunan pertama min 1, selalu turun. Nah, kalau yang ini, kita turunin X kuadrat adalah 2X. Nah, ini tergantung nilai X-nya. Kalau X-nya positif seperti ini, pasti hasilnya positif. Kalau X-nya negatif, ini berarti 2 kali min, berarti jadi min. Nah, jadinya negatif. Jadi, masih ingat nggak kalau f aksen lebih besar dari 0, berarti fungsi naik. Kalau yang di sebelah sini, maka kita tuliskan fungsi turun. Nah, jadi artinya dia fungsinya ada 2, ada naik dan ada turun. Masih ingat tadi untuk yang X kuadrat, kita buat di sembarang, maka ini akan dikatakan ada 2 titik. Ini tidak kita sebut sebagai fungsi 1-1. Artinya tidak memiliki inverse ya. Nah, ada kesimpulan lainnya, teorema. Jadi kalau kita tadi menggunakan hanya sebagai ini, sebagai apa nih, garis horizontal. Nah, ada cara lainnya, yaitu menggunakan turunan. Ketika turunannya selalu naik atau selalu turun, jadi nggak dicampur-campur. Artinya nanti kalau ada yang naik, terus ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, itu berarti dicampur.
itu sudah pasti tidak memiliki inverse. Seperti ini ya. Ada yang turun, ada yang naik. Itu sudah pasti tidak memiliki inverse. F pangkat min 1 tidak ada. Tapi kalau ini monoton naik. Nah, kita lihat turunan pertamanya positif. Selalu naik berarti. Nah, yang ini turunan pertamanya min 1. Selalu turun. Selalu turun. Jadi, kalau bahasa lainnya adalah kalau dia strict monoton artinya benar-benar monoton ketat gitu ya. Monoton murni tidak dicampur-campur naik atau turun, sudah pasti turunan inversinya itu ada. Kesimpulannya seperti itu ya. Untuk teorema yang ada hubungan dengan turunan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita perhatikan contoh berikut. Periksa apakah F mempunyai inverse. Caranya bagaimana? Karena tadi kita sudah punya teorema yang baru, artinya apa? Kita cek dia selalu monoton atau tidak. Monoton bisa ada dua ya, bisa monoton naik, bisa monoton turun. Nah, berarti kita cari apa? Langkah pertamanya untuk menentukan dia punya inverse atau tidak? Turunannya, Pak. Turunan pertamanya, betul. Nah, karena dia berbentuk apa? Ini U, di sini V, maka U aksennya adalah 1 ya, V aksennya 1. Masih ingat rumusnya ini kalau dia bentuknya U per V? U aksen dikali U V aksen min Kurang V aksen dikali U dibagi V aksen kuadrat. dibagi V kuadrat. Oke, sip. U aksen dikali V dikurang U kali V aksen dibagi V kuadrat. Kita masukkan U aksennya. U aksennya 1, V-nya ini X plus 2, dikurang U-nya ini X min 1, dikali V aksennya ini X plus 2. V aksennya 1, dibagi V kuadrat. V kuadratnya ini. X tambah 2 dikuadratkan. Maka ini kita bisa kalikan. Jadi kebetulan sama ya berarti ya. Jadi X plus 2. Yang ini min 1-nya kita kalikan di sini. Berarti min X, min kali min 1 jadi plus 1 per X plus 2 kuadrat. Jadi ini cek ya, cek turunan pertama. Monoton naik atau tidak. Atau monoton turun. Nah, kita lihat X kurang X. Habis, berarti 2 tambah 1 menjadi 3 per X plus 2 kuadrat. Nah, sekarang kita pikirkan nilai F aksen ini. Bisa nggak kita pastikan dia pasti positif atau pasti negatif atau bisa dua kemungkinan, bisa positif atau negatif. Caranya, lihat yang bawah. X plus 2 dikuadratkan. Bilangan kuadrat selalu Positif. Ya, berarti 3 kan positif. 3 dibagi positif berarti hasilnya positif. Maka ketika dia positif, berarti F aksen lebih besar dari 0. Bisa dikatakan apa namanya? Monoton? Monoton naik. Naik. Jadi ini selalu naik ya. Kalau dia monoton naik, artinya dia memiliki inverse atau tidak? Punya inverse. Ya, berarti F punya inverse. F memiliki inverse. Nah, selanjutnya, jika ada, tentukan inverse-nya. Oke, kita cari. Bagaimana cara mencari inverse-nya? Kita tulis dulu, Fx sama dengan X min 1 per X plus 2. Nah, caranya, masih ingat ya yang sebelumnya, untuk mencari inverse waktu di prekalkulus, sebagai fungsi, ini kita bikin sama dengan Y dulu. Kita kalikan dari sini ke sini, berarti menjadi apa? X min 1 sama dengan Y dikali X plus 2. Nah, tugas kita adalah mencari X sama dengan. Ini untuk mencari F pangkat min 1-nya. Berarti ini kita kalikan. Jadinya apa? YX ditambah
2Y. Nah, ini jadinya apa? X min 1 ya. Sehingga ini bisa dikatakan bahwa X, ya X-nya pindah ke kiri jadi min YX sama dengan 2Y. Min 1 pindah ke kanan berarti jadi 2Y plus 1. Supaya untuk mencari X saja, maka kita faktorkan X-nya nih. Berarti X dalam kurung 1 kurang Y. Sama dengan 2Y tambah 1. Berarti nilai X-nya berapa? 2Y tambah 1 per, nah ini kan dikali, pindah ke sini jadi dibagi ya. Jadi 1 min Y. Artinya berarti kita bisa cari nanti X-nya menjadi Y, Y-nya menjadi X. Berarti 2X tambah 1 per 1 min X. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita katakan untuk F pangkat min 1-nya, atau F inverse X-nya adalah apa nih? 2X tambah 1 per 1 min X. Atau bisa juga nanti opsi kedua, misalnya dikali min 1 atas bawah gitu ya. Misalnya nggak ada seperti ini, ya kita kali min 1 atas bawah. Seperti ini. Hasilnya jadi berapa? Min 2X min 1 per, ini min 1 kali min 1, min 1 kali 1 jadi min 1, min 1 kali min X jadi plus X. Jadi X min 1. Nah, ini hasilnya. Dengan catatan domainnya nanti berubah ya. Harus X tidak boleh, X tidak sama dengan berapa? Dari yang bawah sini. 1 ya, Pak. Betul. Nah, ini catatannya seperti ini. Jika ada, tentukan inverse. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang contoh ini? Saya boleh izin bertanya nggak? Ya, silakan. Eh, Tadi saya sudah mencatat dari apa yang Bapak terangkan. Jadi saya tadi kurang fokus dan juga kurang perhatikan di mana untuk menentukan inverse dari fungsi X itu harus dikali dengan minus 1 per minus 1. Nah, itu di situ saya kurang apa Ini, namanya memperhatikan, Pak. Dijelaskan secara ulang nggak, Pak? Iya, Pak. yang bagian sini ya. Ya, sebenarnya sampai sini aja sudah cukup. Jadi ini tuh hanya dikali min 1 dibagi min 1 itu bentuk lainnya saja. Misalkan ada mungkin opsi lain yang dimana jawabannya misalkan dalam bentuk multiple choice hanya ini ininya tidak ada tapi bagian yang ada tuh ininya yang sebelah kanan. Ya berarti ini hanya bentuk lainnya saja dikali min 1 per min 1. Itu saja. Sebenarnya kalau esai mah bentuknya ini sampai sini udah selesai. Seperti itu. Kalau min 1 dibagi min 1 Oke, Pak. hasilnya kan 1 ya. Ya, sama-sama. Bapak izin bertanya. Ya. Kalau bentuk lain itu biasanya nggak cuma min satu doang kan ya Pak? Ya, bisa juga dikali 2 per 2 dan sebagainya. Ini kan hanya bentuk lain yang biasanya kalau memang dia opsinya di pilihan ganda, seringnya seperti itu. Bentuk lainnya paling bedanya di minus plusnya saja. Walaupun sebenarnya dikali 2 per 2 juga bisa, dikali 3 per 3 bisa gitu. Tapi angka atas sama bawah harus sama. Harus sama. Gitu. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Silakan di SS dulu. Nah, kita perhatikan untuk yang ada di sini. Di slide berikut. F selalu naik, sama ya dengan tadi ya, 3 per X plus 2 kuadrat. Maka dia memiliki inverse. Nah, dibentuknya seperti ini. Ketemulah F inverse X sama dengan min 2X min 1 per X min 1. Nah, ini bentuk lainnya yang tadi saya bilang. Dikali min 1 per min 1. Tapi sama artinya. Jadi yang tadi pun awal kalau nggak dikali min 1 juga tidak apa-apa. Oke. Kita lanjutkan.
Nah, suatu fungsi yang tidak mempunyai inverse pada daerah asalnya dapat dibuat mempunyai inverse. Yang tadi sudah ditanyakan oleh teman kalian bahwa ternyata bisa ya kita buat yang tadinya tidak memiliki inverse terus menjadi inverse. Seperti halnya fx sama dengan x kuadrat tadi dengan cara membatasi daerah asalnya. Sebagai berikut. Nah, misalkan kita punya yang tadi fx sama dengan x kuadrat. Kita perhatikan di sini kan jelas kalau kita bikin dalam bentuk seperti ini atau kita lihat di sini ada monoton turun, ada turun maksudnya ada naik, berarti kan tidak selalu monoton ketat gitu ya. Maka dia tidak memiliki inverse. Tapi ketika kita bagi dua tuh maksudnya begini. Berarti di bagian yang kanan saja, berarti untuk apa X-nya harus lebih besar dari 0. Itu pasti dia memiliki inverse. Ada ya. Kita lihat di sini, titik potongnya hanya satu saja. Berarti menjadi ada inverse-nya. Nanti kalau yang ditanya inverse, berarti bagaimana untuk X kuadrat? Sama seperti tadi, berarti X kuadrat sama dengan Y. Berarti X sama dengan, pindahin ke sini, berarti jadi akar Y. Terus X sama dengan, oh ya, di sini sebenarnya plus minus ya. Plus minus. Tapi berhubung tadi nilai X lebih besar dari 0, maka yang kita ambil positif. Berarti di sini jadi plus akar Y. Lalu nanti kita ubah jadi F inverse X, berarti jadinya plus akar X. Nah, ini untuk ditanyakan ketika F inverse-nya. Berarti seperti ini, jadi plus akar X. Untuk yang ini, sebelah kiri, yang sebelah sini ya, maka dia memiliki titik potong ketika kita bikin dalam satu garis horizontal seperti ini. Nah, kita lihat X kuadrat sama dengan Y. Ini untuk mencari inverse-nya ya. X sama dengan pindah ke sini jadi plus minus akar Y. Nah, yang kita ambil hanya yang negatif saja. Karena tadi di sini dikatakan yang sebelah kiri ya. Min akar Y. Maka di sini F inverse X-nya adalah min akar X. Oke. Jadi F inverse-nya ada untuk X kurang dari 0. Ini dia. Masing-masing dia beda-beda ya. Tergantung apanya nih? Tergantung X lebih besar dari 0 atau X kurang dari 0. Domainnya. Lebih tepatnya seperti itu. Ya, silakan di-assess kembali. Kalau sudah, kita lanjutkan kembali. Nah, grafik fungsi inverse. Kita perhatikan di sini. Jadi, kalau titik X, Y terletak pada grafik F, mungkin akan saya tampilkan dulu. Nah, ini grafiknya. Ini grafik F-nya, X, Y, dan titik Y, X terletak pada grafik F inverse. Ini anggap aja sebagai X, Y-nya di sini. Nah, maka di sini kita tinggal balik aja Y, X. Dan titik X, Y, dan Y, X simetri terhadap garis Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X-nya. Lalu kita perhatikan di sini. Nah, ini simetri ya. Ini simetri. Berarti jarak dari sini ke sini, jarak dari sini ke sini lagi. Anggap aja di sini titik A, di sini titik B. Nah, ini akan, B ini aksen ya, tuh. Alias hasil dari pencerminannya. Jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini ke sini akan sama. Ini bisa kita sebut sebagai grafik inverse-nya. Grafik F dan F inverse simetri terhadap garis Y sama dengan X. Oke, jadi tolong diingat teorinya seperti ini. Tinggal kita bikin simetrisnya. Kita lanjutkan. Turunan fungsi inverse. Jadi, teoremanya sebagai berikut. Misalkan fungsi F monoton murni itu berarti hanya naik saja, atau hanya turun saja, tidak boleh digabung.
dan mempunyai turunan pada selang I. Ini ya terdiferensiabel. Kalau tidak terdiferensiabel tidak bisa. Jika f aksen X-nya tidak 0, jadi syaratnya juga tidak 0, di mana X anggota yang tadi di selang ini, maka F inverse dapat diturunkan di Y sama dengan Fx, bisa kita turunin maksudnya, dan ini dia teoremanya yang harus diingat. Jadi bagaimana cara mengingatnya? Berarti F inverse. Jadi turunan dari F inverse, tapi di sini Y, bukan X ya, Y. Ingat Y, kalau F inverse. Akan sama dengan 1 per F aksen X. Nah, artinya apa? Artinya adalah kita tidak perlu mencari inverse-nya untuk mencari turunan dari inverse. Cukup mencari turunan dari X-nya apa, terus nanti kita tinggal masukkan nilainya. Nanti kita coba ya, 2 cara tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentuk di atas dapat juga dituliskan sebagai berikut. Jadi kalau kita tulis di sini dx per dy, artinya kan, tadi ingat ya, kalau fungsi f itu y sama dengan fx. Tapi kalau fungsi f inverse itu x sama dengan f pangkat min 1. Nah, gini. Ini kebalikannya ya. Kalau kita tuker posisinya gitu maksudnya, x-nya keluar, y-nya masuk ke sini, jadi di sininya f-nya f pangkat min 1. Perbedaannya hanya di situ. Maka bisa dikatakan dx per dy itu sebenarnya bisa nggak dibalik begini, 1 per dy per dx. Dengan sifat pecahan ya, tentunya bisa ya. Oke, kalau sudah, nah berarti kita lihat soal berikut. Nah, kita perhatikan yang ada di sini. Fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x tambah 1. Tentukan f inverse aksen 4. Nah, gimana caranya? Sebenarnya, kalau kita tidak menggunakan sifat ini, kita cari inverse-nya dulu. Setelah kita cari inverse-nya, maka kita masukkan. Atau kita turunkan dulu, pakai turunan. Setelah itu dimasukin nilainya. Tapi berhubung di sini sudah ada teoremanya, kita gunakan ini ya. Berarti artinya bagaimana? Kalau yang ditanyakan F inverse aksen 4, 4-nya ini adalah sebagai Y-nya. Ingat, bukan X tapi Y-nya. Y sama dengan 4. Kalau Y itu kan berarti identik dengan apa? Fx ya. Y itu biasanya identik sama Fx. Berarti apa? Fx-nya itu adalah 4. Bahasa gampangnya berarti ininya tuh 4. Nah, masih ingat ini yang tadi saya bilang. Dengan rumus 1 per F aksen X. Dengan demikian, X-nya harus kita cari dong. Kita cari. Berarti ini turunannya. Turunannya apa nih berarti? F aksen X sama dengan turunan X pangkat 5 apa? 5x pangkat 4. Ditambah 2. 2. Nah, karena tadi yang diminta adalah F aksen 4, di sininya yang kita butuhkan F aksen X. Tinggal kita cari nilai X-nya, tapi yang berhubungan dengan Y sama dengan 4. Caranya, kita masukkan aja di sini. Artinya ini kita ganti dengan 4. Cara gampangnya gitu. Berarti 4 sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X tambah 1. Nah, berarti kita cari nilai X-nya. Kita pindahin 4-nya ke sini. Berarti X pangkat 5 ditambah 2X. 1 dikurang 4 ya. Min 3 sama dengan. Nah, ternyata bentuknya adalah apakah dia fungsi kuadrat? Bukan. Dia fungsinya fungsi polinomial. Kalau fungsi polinomial harusnya dengan cara apa berarti? Masih ingat dengan suku banyak? Ingat, Pak. Nah, suku banyak ini harus menggunakan namanya teorema Horner ya? Iya, Horner. Ya, Horner. Nah, kita coba nih. Hornernya adalah
Koefisiennya. Ini pangkat 5. X pangkat 5 koefisiennya 1. 1. Tapi X pangkat 4 ada nggak? 0. Ya. Terus 0. 0. 0. 0 sebentar. Ini untuk pangkat 5. Ini pangkat 4 karena nggak ada jadi 0. Ini pangkat 3 0. Ini pangkat 2 juga 0. Nah, sekarang pangkat 1. 2. 2. Terus konstanta 3. min 3. Nah, di sini X-nya sama dengan berapa? Tentunya kita tebak dengan menggunakan namanya teorema faktor. Lihatnya dari mana teorema faktor? Lihat dari sini. Min 3. Kira-kira faktor dari min 3 siapa aja? Min 3 sama 1 atau enggak 3 sama min 1. Ya, betul. Berarti bisa 3, bisa min 3, bisa 1, bisa min 1. Yang gampang tentunya adalah 1 dulu ya. 1. Kalau 1 kita masukkan berarti 1 di sini, 1 kali 1 sini 1. 0 tambah 1, 1. 1 kali 1 jadi 1 lagi. 1. 1 kali 1 berarti jadi 1. 0 tambah 1. 1. 1 kali 1 lagi. Jadi 1. 2 tambah 1, 3. 3 kali 1, 3. Artinya min 3 tambah 3 ya. 0. Ternyata apa? Kalau 0 artinya ini berarti kita berhasil. Ini namanya sisanya. Sisanya 0. Kalau teorema faktor tuh sisa harus 0. Nah, berarti kita berhasil memfaktorkan ini. X sama dengan 1 sebagai akarnya namanya. Ini pindahin ke sini jadi X min 1. Tinggal ini apa? X pangkat 4, terus X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, terus di sini 3. Jadi nanti bisa kita tulis begini ya. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X ditambah 3. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah harusnya ini kita faktorkan lagi. Harusnya kita faktorkan lagi. Tapi permasalahannya apakah bisa kita faktorkan? Tentunya bagian ini tuh tidak dapat difaktorkan lagi. Jadi kalaupun nanti bisa dicari nilai X-nya itu bukan akar real. Tidak dapat difaktorkan lagi. Jadi artinya dia akarnya tidak real. Jadi masih ingat tentang itu ya, polinomial. Nah, ada ciri-cirinya sebenarnya, akar tidak real atau tidak. Oke, singkat ceritanya kita dapat X sama dengan 1 ya yang bersesuaian dengan Y sama dengan 4. Jadi kalau Y sama dengan 4, intinya kita dapat X sama dengan 1. Nah, karena yang diminta adalah F inverse, turunan dari 4, itu sama dengan 1 per turunan F aksen, bukan 4 di sini ya. Tapi berapa nih sini? 1. Gitu. Berarti hasilnya berapa? 1 per. Nah, kita masukkan ke sini berarti F aksen 1. Berapa tuh? 5 kali 1 pangkat 4 tambah 2. 1 pangkat 4 kan 1. 1 kali 5, 5. 5 tambah 2 berapa? 7. 7. Nah, berarti hasilnya 1 per 7. Nah, ini hasil akhir. Gitu. Bagaimana? Untuk contoh ini kira-kira ada pertanyaan? Bapak boleh diulang nggak itu tadi X sama dengan 1 dari mana? X sama dengan 1. Oke. X sama dengan 1 itu adalah faktor dari yang belakang. Belakang kan min 3 nih. Min 3 itu yang bisa membagi min 3 siapa aja? 3. Karena min 3 bagi 3 bisa. Min 3 juga. Min 3 dibagi 1 bisa. Min 3 dibagi min 1. Nah, biasanya yang paling gampang itu ini yang 1 ya. Nanti kalau 1 nggak bisa, coba min 1. Kalau min 1 nggak bisa tuh definisinya kalau di sininya bukan 0. Kalau udah 0 ini udah berarti artinya bisa. Gitu. Ya, coba-coba ini tergantung keberuntungan ya. Kalau emang beruntung, laki itu bisa langsung tanpa kita coba-coba sampai banyak sudah dapat. Sebenarnya ada ciri-cirinya. Kalau dia bisa dibagi 1 atau enggak.
lihat saja bagian ininya nih. Koefisiennya kalian tambahin deh. 1 ditambah 2 tambah min 3. Berarti berapa hasilnya? Habis. Habis. Nol. Habis itu 0. 0 itu sudah pasti X sama dengan 1 sebagai akarnya. Gitu. Itu ciri-cirinya. Begitupun X sama dengan min 1 dia punya ciri khusus sebenarnya. Untuk di polinomial. Karena kita bukan berbicara tentang bab tentang polinomial, oleh karena itu ya tidak dibahas secara detail di sini. Gitu. Yang penting judulnya di sini adalah bisa untuk difaktorkan. Intinya dengan menggunakan coba-cobaan ini, jadi ada 4 kemungkinan, nanti dicek. Oke? Ada lagi ada pertanyaan? Seandainya ada yang bertanya seperti ini, Pak, misalkan saya mau cari inverse dari ini misalnya. Berapa? Setelah itu, saya mau masukkan turunannya. Saya cari turunannya. Setelah itu, saya masukkan ini. Boleh nggak? Boleh, ya. Boleh pakai banget gitu ya. Boleh. Tapi permasalahannya adalah, kalian sanggup mencari inverse-nya. Kalau dia bentuknya seperti ini, X pangkat 5 tambah 2X. Kita coba ya, kita lihat di sini. X pangkat 5 ditambah 2X tambah 1 sama dengan Y. Kan selalu dimisalin ini. Nah, ini harus kita cari inverse kan, ingat nggak? Tadi untuk mencari inverse itu harus dibikin X sama dengan. Nah, gimana caranya bikin X sama dengan yang ada di sini? Tentunya susah. Nah, karena susah, mungkin bisa tapi panjang gitu intinya. Kita menggunakan teorema ini. Gitu. Oh ya, ada satu hal lagi yang harus dipastikan. Dia punya inverse, kita cek turunannya. F aksennya 5X pangkat 4 tambah 2. Nah, masih ingat nggak kalau X pangkat 4 ini bilangan berapapun kalau dipangkatin 4, pasti hasilnya positif ya. Positif. Positif dikali 5 berarti positif. Positif ditambah positif, positif. Dengan demikian ini positif. Positif itu artinya bagaimana? Berarti namanya apa? Monoton naik. Kalau monoton naik tadi menurut teorema, pasti dia punya inverse. Jadi syaratnya itu dulu. Kalau dia ada 2 kemungkinan, bisa plus bisa negatif, ya jangan harap dia memiliki inverse. Kalau kita nggak sekat-sekat domainnya, seperti tadi. Oke? Silakan di SS. Oke, kita lihat yang ada di slide ini. Apakah sama? Nah, di sini dikatakan nilai X-nya sama dengan 1. Tapi tidak diberitahukan bagaimana cara mendapatkan X sama dengan 1. Ya hanya terbatas, bisa jadi dia coba-coba. Masukin aja kalau Y-nya 4, berarti X-nya 1, coba 1 pangkat 5 berapa? 1. 1 tambah 2 kali 1. 2 tambah 1. Berarti 1 tambah 2 tambah 1, 4. Nah, ini kalau pas beruntung, bisa langsung 4. Tapi kan nggak selamanya X sama dengan 1 ya. Seperti itu. Oke. Nah, berarti sudah selesai untuk fungsi inverse dan turunannya. Ini ada beberapa soal yang mungkin kalian bisa kerjakan, dipelajari. Untuk selanjutnya nanti akan kita pelajari tentang fungsi eksponensial alami. Dari yang ada di sini, kira-kira mungkin bisa kalian coba kerjakan untuk ini kan tentukan fungsi inverse bila ada. Kalau nggak ada, jangan dicari gitu ya. Misalkan yang ada di nomor 1 misalkan ya, 1. Yang ditanya nanti ada tambahannya seperti ini.
F inverse X, atau langsung aja F inverse ini turunan, tapi di sininya saya ganti dengan 5/2 misalnya. 5/2. Nah, nanti kalian coba cari ya. Nanti ditulis di kolom komentar. Atau nanti bisa langsung japri ke saya aja. Yang lainnya juga sama. Jangan lupa nanti pastikan dulu dia memiliki turunan monoton naik atau monoton turun. Setelah itu baru dicek. Bisa dicari inverse-nya. Kalau sudah dicari inverse-nya, dimasukkan. Jadi kalau bisa, ini menggunakan dua cara. Cara pertama adalah cari urut-urutannya. Cari F inverse-nya dulu. Setelah itu turunan F inverse. Kalau bisa ya. Nah, setelah itu dicari F inverse aksen dari 5/2. Tapi kalau yang cara kedua, bisa menggunakan rumus F inverse aksen Y sama dengan 1/Fx. F aksen X. Nah, ini cara kedua. Silakan nanti dicoba. Oke, sip. Sampai segitu dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Bagian dari fungsi inverse dan turunannya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk belajar kalian. Sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.